Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Asia dari Universitas Muhammadiyah Indonesia, Program Studi Pendidikan Biologi semester 2. Dalam sesi pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sistem ekspresi pada manusia, di mana standar kompetensinya proses pengeluaran itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah defekasi. Defekasi merupakan pengeluaran zat sisa hasil pencernaan, itu berupa feses. Yang kedua adalah ekskresi, yaitu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme seperti karbon dioksida, keringat, serta urin. Yang ketiga adalah sistem sekresi, yaitu pengeluaran sisa yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya adalah enzim dan hormon. Sistem ekskresi, yaitu menghembuskan gas karbon dioksida ketika kita bernafas, berkeringat, serta buang air kecil. Jadi, sistem pengeluaran adalah gas. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran gas serta metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Alat-alat ekskresi. Alat-alat ginjal atau bisa disebut rem. Manusia itu memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan, di belakang bagian pinggang. Struktur dari ginjal ini bervariasi dengannya. Yang pertama adanya glomerulus, korteks, medula atau susun ginjal, pembuluh kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, serta ureter dan saluran pembawa masuk perjalanan darah. Struktur ginjal. Kulit ginjal atau korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Sebab nefron itu terdiri dari badan alat besi yang merupakan pembuluh darah untuk menyaring darah. Struktur dari ginjal. Struktur dari ginjal yaitu ada sumsum ginjal atau bisa disebut medula, terdiri dari nukleus kompaktus. Yang kedua adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh pengembang dari rongga ke ureter. Ureter itu berfungsi untuk mengeluarkan dan menyalurkan air ke kantung kulit. Di mana ginjal itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan bagi tubuh seperti urea dan pertanian. Yang ketiga, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh atau kadar gula. Mempertahankan tekanan osmosis saluran ekstraseluler. Yang terakhir yaitu mempertahankan keseimbangan asam serta basa. Berikut saya akan menunjukkan video mengenai cara kerja ginjal pada manusia. Kidneys, the connecting arteries and veins, and the urinary tract. The kidneys are paired, bean-shaped organs lying outside the peritoneal cavity in the back of the upper abdomen, one on each side of the vertebral column. The kidneys function as the body's main excretory organs, eliminating the body's metabolic waste products by filtering the blood. Substances that are unneeded or are present in excess are filtered out of the blood and form into urine, moving via the ureter into the bladder before being expelled through the urethra.
The kidneys also selectively reabsorb those substances that are needed to maintain the normal composition of the blood. By adjusting blood composition, the kidneys are able to maintain blood volume and pressure, ensure the proper balance of sodium, chloride, potassium, calcium, hydrogen, phosphate, and pH, and eliminate products of metabolism such as urea, uric acid, and creatinine. The medial border of the kidney is indented by a deep fissure called the hilus, where the blood vessels, nerves, and ureters connect to the kidney. The kidney is composed of up to 18 lobes. Each lobe is composed of nephrons. Nephrons are the functional units of the kidney, and each kidney contains more than 1 million nephrons. Each nephron consists of a glomerulus and a system of tubules. The glomerulus is a unique, high-pressure mass of capillaries that filters the blood. The glomerulus is encased in a thin, double-walled capsule called Bowman's capsule. The space inside the capsule and surrounding the glomerulus is called Bowman's space. Plasma-like fluid is filtered from the capillary blood into Bowman's space through the glomerular filtration membrane. The glomerular filtration membrane consists of 3 layers of capillary wall: the endothelium, the basement membrane, and the epithelium. This membrane allows some particles from the blood to pass through, but not all. The fluid that is filtered from the capillary blood into the Bowman's space is called filtrate and forms the primary urine. The filtrate then diffuses across Bowman's space and into the tubule system of the nephron. In the tubules, some substances are added to the filtrate as part of the urine formation, and some substances are reabsorbed out of the filtrate and back into the blood. The nephron tubule is divided into 4 segments. The filtrate passes through each of these segments before reaching the ureter, a highly coiled segment called the proximal convoluted tubule, which drains Bowman's capsule and where almost complete absorption of nutritionally important substances takes place. A thin looped structure called the loop of Henle, which reabsorbs water and ions from the urine and plays a role in controlling the concentration of urine. A distal coiled portion called the distal convoluted tubule, which regulates potassium, sodium, and pH, and where further dilution of the urine takes place. And the collecting tubule, which joins with several tubules to collect the filtrate and where final sodium regulation takes place. Berikutnya, ini kita saksikan video dan juga selanjutnya yang kita akan bahas yaitu hati atau biasa disebut hepar. Hati atau hepar merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, yaitu beratnya sekitar 2 kg, yang terletak di rongga perut sebelah kanan, itu di sebelah diafragma. Berikut adalah struktur dari hati, bisa dilihat, dan fungsi dari hati, yaitu pertama, hati itu menghasilkan tubuh atau bius yang mengambil tugas kita dari pelembapan eritrosit di dalam limfa. Hati berfungsi menyimpan gula dalam glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea di lambung darah, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentukan fibrinogen dan protein. Proses di dalam hati, yaitu sel darah yang sudah tua atau limfoma dipecah di dalam hati. Berikut merupakan pemecahan sel darah yang sudah tua. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kulit atau inulina, yaitu kulit merupakan lapisan luar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian luar dari tubuh. Struktur dari kulit bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama kita lihat granulosa spinatum, germinatum atau dasar, di mana terdapat epidermis, lapisan sel hidup, arteri, dermis, lemak, hipodermis, dan otot atau urat saraf. Yang selanjutnya adalah foraminiferium, yaitu lapisan sel mati, lubang keringat, dan saluran keringat serta akar rambut dan kelenjar keringat. Kulit yaitu adalah mengeluarkan keringat yang pertama. Yang kedua yaitu melindungi bagian dalam tubuh dari gigitan, kuman, serta penyinaran panas dan zat kimia.
Yang ketiga adalah mengatur suhu tubuh. Yang keempat, menerima rangsangan dari luar. Dan yang terakhir adalah mengurangi kehilangan nutrisi. Keringat. Kelenjar keringat itu menyerap air dan darah dari darah di pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui itu sekitar 50 ml per jamnya dalam keadaan tubuh yang normal. Selanjutnya kita akan membahas tentang paru-paru. Manusia itu memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 serta uap air. Uap air dan CO2 itu berdiskusi di dalam alveolus. Berikut adalah struktur dari paru-paru, bisa dilihat pada gambar ini. Ya, dari sistem ekskresi kita juga mempunyai kelainan serta penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu penyakit albuminuria. Penyakit albuminuria ditandai dengan semakin banyak mengeluarkan albumin, yaitu disebabkan oleh kekurangan protein, penyakit ginjal, dan hati. Akibatnya, tubuh kita kekurangan albumin yang menjaga agar cairan tidak keluar dari darah. Penyakit yang diabetes atau biasa kita sebut sebagai batu ginjal. Tandanya, urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal atau kandungan. Penyakit batu ginjal ini disebabkan oleh konsentrasi unsur kalsium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Akibatnya, kita sulit mengeluarkan urin, serta urin kita bisa bercampur dengan darah. Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit nefritis yang ditandai dengan radang pada ginjal bagian ventral yang diawali dengan peradangan pada punggung. Kemudian ada juga penyakit gagal ginjal, di mana ditandai dengan meningkatnya kadar urea di dalam darah. Penyebabnya yaitu nefritis atau radang pada ginjal. Akibatnya zat-zat yang harusnya dijaga oleh ginjal tertumpuk di dalam darah. Penyakit gagal ginjal itu bisa kita sembuhkan, yaitu dengan pengobatan cuci darah secara sendiri atau cairan ginjal atau obat-obatan. Sekian video pembelajaran tentang sistem ekskresi dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi audiens yang menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.